Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali untuk mahasiswa yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang observasi yang harusnya itu dibahas sebelum analisis data. Oke, ini tidak masalah karena nanti kalian bisa melengkapi pengambilan data kemarin yang kalian mungkin perlu kalian perbaiki. Oke, langsung saja ya. Oke, masuk ke materi observasi. Observasi itu apa itu? Itu sebuah kegiatan yang umumnya ya dilakukan itu sebelum, kalau kita kan nanti sebagai sistem analis atau nanti desainer UI UX, itu dilakukan sebelum kita mulai mendesain untuk memahami calon pengguna dari sisi konteks, tugas-tugas dan tujuan yang akan kita capai. Tentunya saat kita mau membuat sebuah produk atau sistem, kita sudah mempunyai tujuan. Nah, tujuan itu apa? Itu kan dari sisi pengguna. Tidak bisa kita merangkai sendiri, makanya perlu observasi. Kalau kalian kan kemarin sudah melewati tahapan interview, kemudian kuesioner. Nah, itu salah satu bisa dilengkapi dengan observasi langsung, dengan kalian mencatat tersendiri, dengan nanti ada beberapa jenisnya. Kemudian apa sih kalau kita lakukan ini di masa akhir gitu? Nah, sebenarnya tidak hanya sebelum juga observasi juga bisa dilakukan setelah produk itu jadi atau prototipe yang saat kita lakukan untuk membantu apa ya, untuk memberikan detail lagi seberapa berhasil produk kita itu digunakan oleh pengguna yang kita observasi di awal tadi. Benar-benar membantu atau masih ada kesulitan, nah itu kita bisa observasi. Oke, kemudian jenis-jenisnya ada 3. Ini yang pertama adalah observasi langsung di lapangan atau lingkungan nyata, yang kedua adalah observasi langsung di lingkungan terkendali atau kita sebut nanti ada laboratorium. Kemudian observasi tidak langsung ini melacak aktivitas pengguna yang saat ini mungkin sangat mudah, nanti ada contohnya lebih jelas di belakang. Nah, kemudian observasi langsung di lapangan itu seperti apa? Nah, ini dilakukan ini untuk memperkaya gathering data kalian di awal tadi, yang sudah kalian interview sama nyebar kuesioner tadi. Nah, ini bisa menambah insight baru bahwa oh ternyata pengguna itu masih salah ini ngisi kuesioner kemarin. Kenapa? Karena kalian tidak mendapatkan langsung dari insight, mereka berjalan aja normal, kalian cukup mengamati. Nah, itu observasi ya. Jadi kita tidak menginterrupt kegiatan mereka. Kalau kita sampai menginterrupt itu berarti gagal kita mengobservasi langsungnya. Sehingga harapannya kalau bisa malah kita tidak diketahui di sana kehadirannya. Kenapa? Karena itu akan memberikan efek secara psikologis juga. Kemudian kenapa sih harus observasi langsung? Nah, ada suatu bentuk kegiatan yang tidak bisa dijelaskan hanya dari perkataan saat wawancara atau bahkan tulisan di kuesioner. Ini biasanya umumnya adalah pengguna yang dia itu memang terampil di kegiatan teknis, tapi untuk menjawab pertanyaan dengan terstruktur, kemudian menuliskan dengan terstruktur, nah itu juga bisa mungkin saja tidak di-record dengan baik. Nah, kalian membutuhkan observasi langsung. Kemudian, nah ini, melihat kondisi nyata calon pengguna itu, kita bisa amati seberapa banyak mereka menggunakan teknologi yang sudah ada, yang nantinya akan kalian gantikan dengan sistem berbasis TIK yang akan lebih baik harapannya. Gitu. Nah ini, tadi yang sudah saya sampaikan bahwa jangan sampai observasi langsung di lapangan ini menginterrupt atau mengganggu kegiatan mereka yang nyata terjadi di sana. Sehingga kalian perlu menjaga hal itu. Kelemahannya apa? Yang pertama adalah data sangat banyak. Kenapa? Karena kalau kalian recording menggunakan video itu juga memakan waktu banyak, apalagi yang
siklus pekerjaannya ternyata lebih dari 1 hari. Nah, kalian harus mantengi itu, gitu. Jadi pastinya adalah data sangat banyak. Kemudian bisa saja Kak, membosankan. Kenapa? Karena ternyata pattern-nya hanya itu saja, dan ternyata siklusnya cepat, gitu. Nah, itu biasanya cukup membosankan. Nah, kadang tidak relevan. Kenapa? Karena belum tentu juga dalam suatu pekerjaan itu kan berhasil atau sesuai dengan plan, gitu. Ya, jadi kita tentu kadang hal yang kita amati itu tidak relevan. Kemudian banyak hal tidak terduga, ya tentunya ya, karena kalau sesuatu yang normal atau natural itu kan kita juga tidak bisa memperkirakan apa yang akan terjadi. Nah, ini sangat normal juga dalam kita melaksanakan observasi langsung. Kemudian untuk antisipasinya kelemahan tadi seperti apa? Nah, tentunya kita harus rencanakan observasi langsung dengan membuat panduan yang jelas. Guidance-nya kita itu harus jelas. Oh, di sana saya jam sekian harus ngapain gitu. Misal saya ke ruangan manajer dulu karena aktivitas pertama di sini. Oh, saya harus datang 6:30 karena di sana ada briefing. Nah, itu kalian juga harus sudah observasi awal dulu, mengenal lingkungan, baru observasi yang nyata, yang berarti harus ada pre, kemudian ada yang saat terjadi, kemudian ada nanti analisa di post tadi. Kemudian pasti tujuan, kalian harus jelas juga tujuan. Kalau sampai tujuannya nggak jelas, jangan dulu berangkat. Kenapa? Karena kalian hanya akan membuang-buang waktu. Kemudian, nah ini, fleksibilitas itu penting ya, karena tadi tidak terduga hal yang ada di sana, kadang tidak relevan, itu perlu dijaga atau diminimalisir atau dimitigasi, sehingga kalian di sana juga tetap mendapatkan data. Kemudian, kapan kita berhenti observasi, yaitu jika pola sudah jelas. Oh, kalian sudah mendapatkan polanya. Oh, dan semua aktor atau penggunanya itu sudah teridentifikasi, gitu. Tidak ada yang kehilangan. Oh, tidak ada, misal kalian menggambarkan sebuah runtutan proses itu semuanya sudah, oh ini sudah ada yang menghandle semua, oh ini sudah terhandle sampai akhir, sampai satu siklus berjalan sudah selesai. Berarti observasi kalian bisa kalian akhiri. Nah, penyusunan kerangka observasi langsung di lapangan itu umumnya ini bisa menjadi acuan kalian kalau kalian melakukan observasi langsung. Pelaku, nah pelakunya ini siapa yang menggunakan teknologi di waktu tertentu itu. Kalian harus tidak boleh sampai pelaku ini terlewatkan, sekecil pelaku dalam siklus bisnis atau proses bisnis yang utuh ya. Jadi kalau sampai satu kelewatan, tentu sistem kalian nanti akan ada cacat. Kemudian tempat di mana mereka menggunakannya. Menggunakan apa? Menggunakan teknologi tadi. Jadi sesuatu yang nanti akan disistemkan itu, oh teknologi itu misal kalau kalian gampangnya adalah, oh mereka mencatat data gudang itu di buku. Nah, itu sudah teknologi. Oh, nanti itu yang akan kalian gantikan menjadi sebuah sistem. Oh, susunan bukunya pencatatannya gimana? Kalian amati dulu, oh dia poin pentingnya ini. Nah, tentunya ini tidak selesai. Kalian juga harus membaca idealnya sebuah laporan warehouse atau gudang itu seperti apa, atau inventarisasi itu seperti apa. Nah, itu kalian juga butuh nanti dari sudut pandang seorang ahlinya itu. Kemudian alat. Nah, bagaimana menggunakan alatnya mereka itu, gitu. Jadi kalian bisa memahami nanti saat menggantikan sistem yang konvensional menjadi sebuah sistem berbasis komputer tadi, itu tidak mubazir, malah menyulitkan. Gitu. Jadi benar-benar alat yang kita bikin itu atau produk yang kita bikin itu benar-benar membantu mereka. Kemudian merencanakan observasi langsung di lapangan. Yang pertama ini siapkan tim. Ini nanti juga berhubungan dengan tugas praktikum kalian ya. Sudah ada kan tim, grup. Kemudian bagi tugas untuk yang akan mengamati. Nah, saat latihan awal, satu poin diamati oleh lebih dari satu pengamat. Dan tidak boleh contek dan tidak boleh satu buku. Semua pengamat harus pegang buku masing-masing. Untuk apa? Siapa tahu kalian punya point of view berbeda. Nah, nanti bisa didiskusikan untuk saling melengkapi. Itu jadi poin utama observasi. Dan nanti kalau kalian sudah punya jam terbang yang cukup tinggi, kalian bisa sudah paham, oh cukup kita bagi tugas ya sekarang sudah paham. Nah itu bisa, tapi kalau untuk awal nanti kalian belajar bisa di satu aktor atau satu pos itu lebih dari satu orang, minimal 2 orang. Nah dalam observasi itu umumnya
sekarang itu ada istilah etnografi. Nah, ini adalah sebuah alat atau tool kuno yang dulu dimanfaatkan oleh ilmu sosial. Untuk apa? Nah, itu untuk mengetahui atau membaca atau mendeskripsikan secara komprehensif struktur organisasi dan aktivitasnya. Apapun itu dicatat. Nah, mulai tahun 90-an, desain interaksi dalam analisa kebutuhan itu menggunakan etnografi ini. Nah, semua informasi itu ditangkap tanpa terkecuali. Kenapa? Karena mungkin kita sering juga ya, karena kita sudah merasa ahli atau merasa nggak nyaman dengan pekerjaannya ini, apalagi kalian mengerjakan tugas yang mungkin kalian tidak tahu manfaatnya, ya tentu kalian akan banyak men-skip sebuah atau mengignore sebuah informasi, beberapa informasi. Nah, itu jangan sampai terjadi. Etnografi itu harus semuanya terekam. Sehingga saat nanti dianalisa, itu sekecil hal yang ditemukan itu juga menjadi sebuah informasi yang penting. Gitu. Kemudian sekarang itu bisa menggunakan big data. Nah, Google itu sangat mudah menganalisa kegiatan manusia di era sekarang ini. Kenapa? Karena kita semua connect dengan sensornya Google, entah itu Gmail, Gmaps, dan macam-macam. Nah, ilustrasi etnografi, ini nanti kalian bisa baca detail ya tahapannya, dan sampai kalian rancu terhadap istilah misal ini artefak. Artefak itu apa? Dokumen, diagram, formulir, komputer, dan sebagainya di tempat kalian observasi tadi. Gitu. Kalau di sana nggak ada komputer, ya diagram, formulir, atau dokumen yang di sana. Kalau kalian menganalisa ini penjual mie ayam, ya pasti harusnya dia juga ada catatan dong, keuntungan laku berapa gitu, atau dia sudah punya cara, misal kalau setiap pagi dia membawa mie untuk 500 porsi, oh nanti dia cukup menghitung sisanya. Nah, itu pasti juga ada pencatatan. Kemudian observasi langsung di lingkungan terkendali. Ini maksudnya adalah laboratorium, atau ini jenis observasi yang kedua ya. Nah, umumnya dilakukan di laboratorium. Kalau dari sisi kita itu pada laboratorium usability. Untuk apa? Untuk meningkatkan seberapa kebergunaan sebuah sistem yang kita buat. Lebih formal ya, jadi ini cukup mengganggu juga. Kenapa? Karena mereka itu ada yang dipasangi kamera di kepalanya, kemudian gerakan mouse-nya saja juga dipantau, jadi tentu gerakannya akan sangat tidak alamiah dalam hal yang pertama kali, apalagi dia belum pernah menggunakan alat tersebut. Perekaman data sama dengan observasi langsung ya, jadi tadi artefak-artefak tadi juga perlu. Kemudian fokus pada aktivitas pengguna individual, ini lebih ke individual ya. Kenapa? Karena satu orang itu aja sensornya banyak sekali. Contoh aja kamera menangkap ekspresi wajah, gerakan mouse, keyboard, gerakan tubuh juga. Melihat, misal untuk melihat seberapa ergonomi sebuah kursi, kemudian dia menggunakan komputer, menggunakan keyboard jenis misal QWERTY atau dan sebagainya, misal keyboardnya ada pengembangan produk baru yang tidak rata, kemudian itu perlu dilihat gerakan tubuhnya. Kemudian data teragam akan dianalisa. Gitu. Kemudian ada observasi tidak langsung. Nah, ini yang sekarang sangat banyak dilakukan, melacak aktivitas pengguna. Ya mungkin juga Google itu sekarang sensornya sudah banyak, sehingga observasi tidak langsung ini sudah umum atau banyak dilakukan. Nah, ini kan observasi langsung ini tidak mungkin kan, kenapa? Karena cukup mengganggu. Nah, itu dilakukan observasi tidak langsung. Misal kegiatan yang private ya, kegiatan di rumah, mereka menyalakan TV jam berapa, tidur jam berapa, kan kita tidak bisa observasi secara langsung. Kemudian terkait emosi, perasaan, itu misal kita tempelkan ini aja, apa itu jam smartwatch gitu, kasih program yang bisa mendeteksi detak jantungnya misal dihubungkan, atau sensor-sensor lain. Kemudian keuntungannya apa? Murah, cepat, dan efektif. Kemudian ada kelemahannya pasti, yaitu membutuhkan kejelasan guideline, pertanyaan tertutup, dan insentif. Insentif ini apa maksudnya? Ya tentu untuk kita mendapatkan data seseorang, kita kan perlu memberikan apresiasi, reward gitu.
Nggak mungkin kita pasang-pasang sensor nggak dibayar gitu, tentu akan sangat jarang. Nah, tentu kelemahannya ya membutuhkan insentif ini. Oke, nanti silakan praktikum, kalian pahami tahapan-tahapan ini. Jika kesulitan bisa hubungi saya lewat asisten saya. Silahkan, jangan malu untuk bertanya, dan jangan ramai di kelas ya. Tolong yang tidak niat kuliah bisa keluar dari kelas, tidak apa-apa, daripada mengganggu teman-temannya yang niat kuliah. Silahkan kalau kalian sudah merasa pintar, nggak usah hadir di kelas, nanti cukup ujian, dan silahkan nikmati nilai yang sudah kalian peroleh. Oke, gitu saja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon benar-benar ini dipahami. Materinya nanti saya akan kasih di my class. Silahkan nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.